ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM, pengurus DKM Masjid Raya Baitul Ma'mur, dan para jamaah sekalian yang selalu istiqomah, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Amin. Dalam rangka menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini juga bagian dari ibadah, Pak. Ya. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, tapi menuntut ilmu juga merupakan bagian dari ibadah. Menuntut ilmu, kata sahabat Umar, itu lebih besar pahalanya daripada jihad. Kenapa lebih besar? Karena dengan menuntut ilmu hilanglah kebodohan kita, ya kan? Jadi jihad jangan diartikan berperang segala macam, enggak. Memerangi kebodohan juga bagian dari jihad. Maka dalam surat At-Taubah dikatakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi a'zamu darajatan 'indallahi wa ulaika humul faizun. Kata Allah dalam At-Taubah ayat 20, yang artinya mereka-mereka yang beriman, berhijrah. Ya, ayat ini hubungannya masih kalau dikaitkan dengan bulan Muharram masih ada hubungannya. Ya, hijrah, berpindah dari malas ngaji menjadi rajin ngaji, itu namanya hijrah juga. Dari selalu bermaksiat kemudian bertobat juga hijrah. Yang tadinya enggan sedekah jadi rajin sedekah juga namanya hijrah. Kenapa? Bi amwalihim wa anfusihim. Harta, kekayaan. Maka kekayaan di sini bukan cuma kekayaan harta, Pak, tapi kekayaan intelektual, kekayaan ilmu juga bagian dari kekayaan. Ya kan? Wa anfus, dan jiwa. Ya. Jiwa kita kalau pengen baik, anfus kita, maka harus kita perangi hawa nafsunya. Ya kan? Makanya Rasulullah itu ketika peperangan yang dahsyat sekali mengumpulkan para sahabat, kata baginda Rasul, "Raja'tum bi jihadis sughra ila jihadil kubra." Saya atau kami, kata Rasul, sesungguhnya ini perang kecil, kita menuju perang terbesar. Para sahabat kaget, padahal banyak sahabat yang terbunuh di medan perang. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwa jihadul kubra?" Kata Nabi, jihad kubra itu jihad terbesar dalam memerangi hawa nafsu. Itu yang paling sulit, itu memerangi hawa nafsu. Ya. Oke. Itu kira-kira ini, karena kita momen bulan Muharram mungkin sebentar lagi akan habis, ya. Baik. Jadi maka dalam beberapa hadis, kalau kalian ingin tahu di mana taman surga itu berada di dunia, kata sahabat, "Ya Rasulullah, apa taman surga di dunia?" Majelis ilmu itu taman surga. Ya. Jadi ketika kita di majelis ilmu seperti ini, itu berdoa, Pak. Ya, doakan keluarga kita. Kenapa? Karena disitulah dinangu oleh puluhan ribu malaikat. Jadi malaikat pun mendoakan kita yang sedang menuntut ilmu. Ini musafir-musafir yang lewat Baitul Ma'mur luar biasa, Pak. Sehingga sholat berjamaah ikut pengajian sebentar, itu pahalanya double. Yang pertama, pahala bekerja seharian. Ya. Yang kedua, pahala menuntut ilmu. Luar biasa. Ini termasuk taman-taman surga. Nah, kenapa Rasul menggambarkan bahwa majelis ilmu bagaikan taman surga?
karena sesungguhnya dari majelis ilmulah calon-calon penghuni surga itu dimulai. Ya. Kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil karena kita belajar. Tanpa di majelis ilmu kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Tuh, jadi logikanya hadis tadi begitu. Kalau di dunia saja kita diibaratkan seperti di taman surga, apalagi ketika di akhirat. Maka orang yang rajin menuntut ilmu, insya Allah akan hisab, akan dimudahkan, akan diringankan hisabnya di akhirat. Ya. Itu kira-kira ya sebagai penyemangat kita, jadi tidak ada ruginya. Ya. Sekalipun kita ngantuk, Pak, dapat pahala. Ya. Ngantuk mungkin sehari dapat pahala. Pahala apa? Pahala menuntut ilmu. Jadi, maka sahabat Umar sampai menggambarkan bahwa menuntut ilmu adalah pahalanya lebih besar daripada jihad. Nah sekarang kalau umat Islam tidak menuntut ilmu, ya bagaimana umat Islam akan pandai kan? Kira-kira. Para jamaah sekalian, oleh karena itu sebelum kita mulai, mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan, kita kirimkan kepada baginda Rasulullah, para sahabat, para aulia, para ulama, para guru-guru kita, masyayikh-masyayikhina yang mengajarkan kita, dan orang-orang tua kita, agar kita mendapatkan syafaat, mendapatkan keberkahan, dan mendapatkan karomah. Dan mudah-mudahan nanti ilmu yang kita dapatkan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrat jami'il awliya ta'ala wa ila hadrat jami'i masyayikhina wa ma'allimina wa asatidatina wa ila hadrat abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ammatina wa ila hadrati khususan khasa mu'alif hadzal kitab Tanwirul Qulub Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nas'alukal barakah wal karamah wasyafa'ah bijahihim wa bi'ulubihim fid darini amin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Jamaah sekalian, sebelum saya masuki tema pembahasan tentang qada dan qadar, saya akan mengutip satu hadis faidah membaca tasbih, faidah membaca alhamdulillah, dan faidah membaca kalimat tahlil berdasarkan hadis an Abdullah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diucapkan tapi berat pahalanya. Jadi kalau kita bingung-bingung, jangan berzikir dengan kalimat-kalimat yang kepanjangan, susah dihafalkan. Ambil kalimat-kalimat yang simpel tapi pahalanya besar. Contohnya membaca tasbih, membaca kalimat alhamdulillah, dan membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika kita mendoakan jenazah dengan membaca kalimat la ilaha illallah, ketika kita mengiring jenazah setelah disolatkan sampai ke kubur, wahidu la ilaha illallah, itu sebenarnya kita sedang membuka hijab, membuka penghalang antara kita dengan Allah. Kalau terus-terus kita baca, pahala dari kalimat la ilaha illallah yang kita baca bukan hanya mengalir kepada kita yang membaca, tapi bagi si mayit yang kita bacakan kalimat la ilaha illallah juga akan mendapatkan pahala dari bacaan la ilaha illallah.
banyak banget bilang bid'ah. Gak usah ya. Kalau mau haramkan orang-orang yang main gaple, main judi, berani gak memberantas mereka? Ya orang membaca doa diberantas dibubarin. Ya, sama dengan komunis ya kan. Komunis orang lagi zikir lagi di masjid dibubarkan, dibunuh. Ya. Janganlah sesama muslim saling membid'ahkan, mengkafirkan, memusyrikan. Itu gak ada dalam rumus Nabi dan sahabat. Nabi, sahabat dalam rumus hidupnya tidak pernah mengatakan musyrik, mengkafirkan orang yang berzikir. Belum pernah. Ya. Itu namanya akan menimbulkan permusuhan dengan sesama umat Islam. Janganlah menyinggung perasaan sama umat Islam. Ya, kalau nggak mau ya toleransi. Toleransi itu di situ Pak. Perbedaan itu ya kita hargai. Kan? Nah ini ya supaya kita ya kalau lagi ya pokoknya gitulah ya. Toh tidak merugikan kita, ya kan? Kalau kita mau dakwah ya jangan sama orang-orang yang tahlil, orang-orang yang lagi ziarah kubur. Dakwailah orang-orang yang nggak pada sholat, yang suka mabuk, yang suka judi, ajak mereka. Ya, jangan orang yang benar didakwahi, ya, bukan didakwahi, disalah-salahin ya gitu. Ya. Karena hadisnya tadi Nabi membaca kalimat la ilaha illallah, pahalanya tidak ada hijab antara manusia dengan Allah. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar itu salah satu sahabat yang ditunjuk oleh baginda Rasul sebagai penulis wahyu. Ya, masa sama sahabat Abdullah bin Umar kita berani mengatakan bid'ah gitu ya. Salah satu orang kepercayaan Rasulullah kan sahabat Abdullah bin Umar. Ya. Baik, itu ya. Jadi artinya apa? Zikir yang kita baca itu harus yakin. Ya, jangan gara-gara disalah-salahin kita berhenti zikir. Jangan, Pak. Urusan zikir urusan kita dengan Allah. Karena tidak ada yang bisa menjamin, toh orang yang menyalahkan kita yang berzikir juga nggak menjamin dia akan membawa kita ke surga, ya kan? Toh nggak menjamin bahwa dirinya dipastikan masuk surga. Tidak ada jaminan, Pak. Yang ada jaminan itu hanya para nabi, ya, yang masuk. Selain itu, sekalipun para wali, ya proses bertobat. Ya, artinya apa? Bahwa ibadah yang kita niatkan karena Allah, maka insya Allah kalau kita niatkan segala ibadah kita karena Allah, insya Allah Allah akan mendengarkan kita, ya, akan mendengarkan kita. Ya, jadi selalu saya sisipkan hal-hal yang penting ya di pengajian ini sebagai bekal pemahaman untuk pribadi kita, bukan bekal ini untuk kita berdebat atau untuk hujah, tapi untuk pedoman, untuk pegangan kita. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya ada satu hadis sahih dari sahabat Jabir. Bunyi hadisnya, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Artinya tidak dianggap beriman seorang manusia kalau tidak beriman dengan qadar, takdir Allah. Karena takdir itu ada yang khairun, ada yang syarrun. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk
itu harus kita imani. Wa ta'ala, sampai kita mengetahui bahwa segala sesuatu musibah yang kita terima bukan berarti Allah akan menyengsarakan kita, ya, akan menyalahkan kita, bukan. Dan musim banjir bandang, bukan Allah itu menyengsarakan kita, bukan. Ya. Makanya dikatakan idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada musibah datang, baik musibah dalam bentuk kematian, dalam bentuk musibah bencana, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kenapa? Supaya kita sadar bahwa segala sesuatu ini kita akan kembali kepada Allah. Ya. Karena ya namanya ujian itu kan ada dua, ada yang enak, ada yang kurang enak. Maka ketika ujiannya itu enak, ya kita mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, bersyukur kepadamu karena Kau berikan rezeki hari ini daganganku laris manis. Tapi ketika nggak laku, jangan kita salahkan Allah. Ya Allah, dosa apa ya Allah, saya ini diginiin nggak laku, deh dosa apa? Jangan menyalahkan Allah. Bagaimana ya? Harus bersabar, ya kan? Harus bersabar. Kalau kita mengaku orang yang beriman, ya harus diuji. Jadi jangan ada satu yang kurang enak kita menyalahkan Allah, menyalahkan teman. Gara-gara lu sih bangun kesiangan, jadi nggak ada yang beli, nasi uduk kita kagak habis. Wah, istri kita salah-salahin. Kata istrinya, bapak sih telat belanjanya, gara-gara bapak telat belanja, jadi rezeki kita hilang pada hari ini. Yang ngasih rezeki emang siapa? Akhirnya kita saling menyalahkan suami istri, kemudian menyalahkan Allah. Ingat, ujian ada yang berupa hal-hal yang baik, ada yang berupa hal-hal yang kurang baik. Memang berat Pak, tapi harus bersabar dan tadi kembalikan kepada Allah. Ya. Karena segala sesuatu baik dan buruk itu memang semuanya atas kehendak Allah. Nah, ini kebanyakan kita siap menerima hal-hal yang baik dan kebanyakan kita tidak siap menerima hal-hal yang kurang baik, ya kan? Nah itu yang disebut ajaran tauhid begitu, ya. Sejauh mana keimanan kita ketika menerima hal yang kurang baik, ya kalau hal yang baik pastilah bersyukurnya luar biasa, ya. Tapi ketika hal-hal yang kurang baik kita mengumpat atau menyalahkannya, luar biasa. Padahal kata Nabi, tidak dianggap beriman kalau kita tidak beriman, tidak yakin dengan qadar atau takdir Allah, entah takdir yang buruk atau takdir yang baik. Ya. Wa ma akhtahu lam yakul isibah, dan sesuatu yang kurang baik bukan berarti Allah itu menyengsarakan kita atau apa namanya itu, seakan-akan kita itu adalah manusia yang paling tersempit, seakan-akan kita merasa manusia yang paling termiskin sedunia, seakan-akan kita manusia yang paling sengsara sedunia. Kayaknya gua doang yang sengsara nih sekampung ini, yang lain kagak ada. Nah ini bahaya, ini bahaya. Gua doang kali ya yang kayak gini, yang lain mah kagak. Nah ini bahaya sekali kalau sampai ada terbesit perasaan-perasaan demikian yang menghampiri pikiran dan yang menghampiri hati kita. Nah ini sebaiknya ditambah lagi, iya ya kayaknya lo doang deh, yang lain mah kagak. Di panas-panas kita sama tetangga, bukannya ditenangin, bukannya disabarin. Nggak selamanya lo kayak gini, terbesek-besek, insya Allah akan normal lagi. Nah gitu. Bukan dikompor-komporin, malah makin jadi-jadi kan. Iya kayaknya cuma suami lo doang yang begitu, suami gua mah kagak. Oh iya kan.
suami gua mah orang yang paling, suami yang paling apa? Paling sempurna. Lah salah lagi, nggak ada manusia paling sempurna. Ya, gitu. Jadi ketika suaminya salahnya satu kali, dikompor-kompor nama teman istri kita, makin disalahin. Itu bang, kata Simpo itu katanya cuma apa yang begini, yang lain mah kagak. Udah, akhirnya hal yang sebenarnya kecil bisa diredam dengan sama-sama istighfar, ya mungkin saling memaafkan, akhirnya menjadi besar. Kenapa? Karena berangkat dari keimanan, dari akidah yang kurang kuat. Ya, akidah yang kurang kuat itu bukan kita yang lain begini disalahin, bukan. Justru ketika kita menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, dituntut sejauh mana keyakinan kita, sejauh mana akidah kita. Kan di situ. Jadi itulah perlunya kita belajar. Jadi biar nggak sempit pikiran kita, biar nggak sempit hati kita. Ya, hampir semuanya mengalami begitu, Pak. Ya Allah, kenapa dia harus menimpa saya, Allah? Nah, emang mau hitung yang lain juga samaan gitu. Makanya ketika kita curhat jangan sama manusia. Gua kayaknya hidup gua sial banget tahun ini. Tahun ini tahun sial bagi gua. Lah nyalahin Allah yang menciptakan tahun. Ya, emang kenapa? Gua ini susah banget cari pinjaman, pinjam dong ya Allah, gua juga habis kepake kemarin duitnya. Allah, kemana lagi saya pinjam? Ya, pinjam. Ya, boleh, yang namanya manusia boleh saling at-ta'awun, itu memang adalah at-ta'awun adalah berbuat takwa. Tapi kalau kita berharapnya terlalu berlebihan kepada sesama manusia, maka siap-siaplah untuk kecewa. Tapi ketika kita berharap kepada Sang Allah yang Maha Kuasa, siap-siaplah akan mendapatkan jalan keluar. Karena yang bisa menyelesaikan, kadang-kadang segala sesuatu ya tidak bisa diselesaikan dengan administrasi. Ya, justru banyak masalah yang diselesaikan dengan jalur langit atau jalur Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya administrasi bisa dipermainkan oleh manusia, Pak. Ya, administrasi itu bagian dari rekayasa manusia, tapi Allah tidak akan merekayasa kita. Nah, di sini juga dituntut seperti ini. Nah, itu fungsinya kita belajar akidah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, warwi an Ali karimullah wajah. Hadis yang kedua diriwayatkan dari sahabat Ali karimullah wajah. Annahu qala, dari sahabat Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'atin. Hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Ali, Rasulullah mengatakan la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'atin. Kata Nabi, tidak dianggap beriman seorang manusia kalau tidak beriman dengan 4 hal. Apa? Yang pertama, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah ba'atsani bil haqq. Yang pertama, kata Nabi, harus menyaksikan, ya, bersungguh-sungguh beriman, ya, dengan Allah dan meyakini Allah dan meyakini aku sebagai utusan Allah, ba'atsani bil haqq, dan Allah mengutusku dengan hak, dengan benar, yang sebenar-benarnya diutus. Yang pertama, ya, pasti kita sudah. Yang kedua, kata baginda Nabi, wa yu'minu bil ba'tsi ba'dal mauti. Yang kedua, beriman dengan hari kebangkitan setelah kematian. Ya, percaya dan yakin akan ada hari kebangkitan atau yaumul ba'ts. Kebangkitan dari kubur, semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yang kemudian akan diproses yang namanya hisab atau disebut yaumul hisab.
Yang ketiga, tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga yu'minu bil qadar. Ya. Yang ketiga beriman dengan takdir, ya, yang Allah berikan kepada kita. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas perbedaan qada dan qadar. Kalau qada itu di zaman azali, zaman dimana kita belum dilahirkan ke dunia, belum dilahirkan ke bumi, sedangkan takdir itu ketika kita dilahirkan ke dunia. Jadi hakikatnya kita lahir ke dunia ini dalam rangka menjalani takdir Allah. Contohnya perjodohan, ya lu cantik, pendapatnya orang biasa sih, lu salah pilih apa? Nah, kan gitu kan? Lu kan cantik kayak artis, ya ketimbang soleh doang, tapi kalau kagak kaya, nah ini sudah melanggar takdir, ya kan? Harusnya lu pinter, gampang, harusnya tuh kaya. Lu tuh pinter, ganteng, harusnya kaya, tapi lu biasa-biasa saja. Teman-teman kuliah lu udah pada punya punya rumah mewah, lu rumahnya biasa. Nah, ya kan, sudah melanggar takdir lagi, ya kan? Kan begitu, ini udah salah. Padahal itu wilayah Allah, bukan wilayah manusia. Lu sih kedalaman dia, ya lu punya utang sama dia, susah bayarnya. Ya kita kan nggak tahu, Pak. Ya kan? Kita kan nggak tahu. Kalau kita diberikan penerangan Allah, jangan kau pinjam uang dia, karena nanti di umur sekian dia tidak akan mengembalikan. Ya kalau tahu begitu mah enak kali ya, Pak, coba ya kan. Lah kita kan nggak tahu, Pak. Dasar sih kamu, lu sial banget sih dulu ya, kenal sama dia. Ya kita nggak tahu, ya kan? Akhirnya kita menyadari, oh kenapa sih saya harus kenal lama jadi gua apa namanya rugi, nggak bayar-bayar. Itu menjadi rintihan kita, mempengaruhi merusak pola pikir kita, merusak hati kita. Akhirnya kita sakit gara-gara mikirin orang yang hutangnya susah bayar. Harusnya kita sehat, bisa mencari rezeki lagi. Gara-gara mikirin itu kita jadi jatuh sakit. Itu bukan urusan kita, itu di luar nalar manusia. Gitu kan? Kenapa? Yang keempat, khuluhi wa murrihi, manis dan pahitnya takdir, kata Nabi, harus diterima. Ya kan gitu kan? Khuluhi, manisnya sebuah takdir, wa murrihi, dan pahitnya sebuah takdir harus diterima. Nah ini yang berat, Pak, ya kan? Kenapa? Karena tadi kita pengennya takdirnya sukses, segala-gala punya, nggak punya hutang, segala macam, pengennya kita. Tapi keinginan kita tidak sama dengan kehendak Allah. Jadi yang kita pilih kehendak Allah, kan gitu. Ya, nah ini yang harus digarisbawahi, khuluhi wa murhi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dan Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ya. Jadi kita belajar, Pak. Kita sudah punya keyakinan, tapi ayo kita tumbuhkan lagi keyakinan kita, terutama ketika kita dihadapkan kepada hal-hal yang sulit, yang kita dihadapkan kepada pilihan sulit, maka Nabi mengajarkan kalau kita dihadapkan kepada pilihan sulit, dihadapkan kepada hal yang dilematis, maka memohon petunjuk kepada Allah. Di antaranya apa? Melalui sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Apa sholatnya? Selain sholat fardu, kita bisa sholat istikharah, minta petunjuk dipilihkan sama Allah, atau sholat hajat. Ya, jadi kita harus tahu bahwa pada saat kita mengalami kesempitan pemikiran, berarti kita harus kembali kepada Allah. Ini ajaran Rasulullah begitu banyak. Maka ayo kita praktekkan, ya. Jangan hanya mengandalkan sholat fardu, tapi ketika ada hal yang memang menjadi belajar, ayo kita dengan sholat istikharah atau sholat hajat.
Insya Allah, karena kita mendekat kepada Zat yang memberikan segala-galanya dalam kehidupan, maka pelan-pelan Allah akan memberikan solusi sehingga kita nanti akan dipertemukan dengan solusi. Bisa saja tiba-tiba ada orang yang lama nggak ketemu jadi ketemu. Dia kan banyak hikmah dari sholat hajat, sholat istikharah, syukur-syukur, sholat tahajud. Ya, jadi itu yang dimaksud memohon pertolongan Allah dengan sabar dan sholat itu begitu, Pak. Bukan hanya sholat fardu, tapi ayo sholat sunnahnya apa yang kita belum laksanakan. Jangan hanya mengandalkan sholat fardu. Karena kita hidup ini berbagai macam problema, ya, pasti ada ujian. Nah, dengan kita mendekat, semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan perhatikan kita. Ada solusi-solusi, tapi tadi dibarengi dengan sabar. Berat juga, ya. Sabar itu berat. Makanya kalau orang yang kuat sabar, kata Al-Quran, innama yuwaffas shobiruna ajrahum bighairi hisab. Siapa? Allah akan memberikan pahala kepada orang yang bersabar dengan pahala yang tidak terhingga, bighairi hisab. Sudah bunyi tadi ya? Baik, jadi kesimpulannya bahwa beriman dengan takdir itu harus siap sekalipun takdir yang datang berupa takdir yang pahit, bukan hanya takdir yang manis. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan yang jika kita mengalami hal seperti itu, maka tadi jangan frustasi, jangan putus asa, kembalikan kepada Allah yang memberikan ujian, dan Allah yang akan memberikan jalan keluar, atau Allah yang akan memberikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al, maka dalam Al-Quran itu kata-kata yusronya itu 2 kali. Ya, itu artinya bahwa kesulitan itu Allah sebenarnya sudah siapkan solusinya, tapi salahnya kita kurang dekat dengan Allah, jadi solusinya kelamaan. Kira-kira begitu. Baik, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum saya tutup, barangkali ya kita diskusi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, izin guys. Ya, silakan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kiai atas kesempatan yang diberikan. Seperti Kiai sampaikan tadi pada awal pembukaan materi pada malam hari ini, bahwasanya berzikir itu manfaat dari zikir itu adalah untuk memperberat timbangan di jalan itu. Adakah kita bisa pahala dari zikir kita ini yang kita coba dakwamkan, seperti beristighfar, kemudian kita berselawat, kemudian kita bertasbih kepada Allah, itu pahalanya itu bisa kita kirimkan ke orang tua kita tidak dengan kita minta, misalkan wasilah daripada berzikir ini hamba minta engkau berikan kepada kedua orang tua hamba. Satu itu Kiai. Yang kedua, bahwasannya hadis Nabi yang disampaikan tentang tidaklah orang yang tidak percaya dengan qada dan takdir itu dia tidak beriman, seperti disampaikan. Artinya memang kita harus percaya dengan qada dan qadar tadi Kiai. Adakah qada dan qadar itu bisa berubah apabila mungkin kita melakukan sesuatu yang kita ingin, bahwasanya berharap takdir buruk kepada kita bisa berubah, sehingga kita harus melakukan apa Kiai ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, doa yang kita baca kita kirimkan kepada orang tua kita, orang yang meninggal, pasti sampai. Berzikir. Ya, zikir yang kita baca surat Al-Ikhlas. Nah, saya itu selalu kalau mau sengaja saya kalau ke Baitul Ma'mur selalu lewat kuburan, sering sawah. Nah, itu ada dalam kitab Is'aq itu dikatakan, ya kalau terjemahnya gini, tapi ada hadisnya. Kata Nabi, ketika kamu melewati kuburan,
bacalah ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian hadiahkan bacaan itu kepada mayit yang ada di situ, karena mereka